Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi sholihin wal aidin wal faizin wa ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin as-sholihin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kembali kajian kitab fikih yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin, mari kita bersama-sama niat kembali mulai kajian fikih. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan, sehat walafiat, dan tentu ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Mari kita bersama-sama ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ibtida'a tarbiyah fi majlisi Darus Syafa'ah ma'asyikah wal afiyah wal barokah. Amin. Nawaitu ibtida'a tarbiyah majlis Darus Syafa'ah ma'asyikah wal afiyah wal barokah. Nawaitu ibtida'a tarbiyati majlis Darus Syafa'ah ma'asyikah wal afiyah wal barokah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadirin hadirat Majelis Taklim Darus Syafa'ah rahimakumullah. Alhamdulillah bi rahmatillah wa bi ni'matillah wa bi taufiqillah. Kita semuanya sudah melewati rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga menjadi tarbiyah, kebiasaan kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan juga baik di sisi antara kita semuanya sebagai umat manusia. Amin. Dan tentu tidak lupa agar supaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain, anfa'uhum linnas. Dan tentu sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid dini, yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah baik secara pribadinya, baik secara kehidupannya, maka dia akan didorong, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengkaji, belajar tentang ilmu agama. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya kita semuanya semoga senantiasa belajar tentang ilmu agama. Amin ya Allah. Tidak ada motivasi lain kecuali agar kita itu baik di sisi Allah dan baik secara pribadi.
soal orang lain mengapresiasi atau tidak itu bukan menjadi kepentingan kita. Amin amin ya Allah amin. Karena pada dasarnya nanti kita itu kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bulan suci Ramadan, bahasanya adalah sudah tentang zakat, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang memberikan zakat, baik zakat harta benda maupun zakat fitrah. Yang pertama dulu adalah agar supaya menyegerakan takjil ketika sudah waktunya, ketika sudah nisabnya harta benda itu harus dizakati, maka tidak boleh ditunda-tunda, karena itu menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada perintah Allah dan juga menunjukkan bahwa kita itu ingin membahagiakan orang lain dengan kita memberikan zakat fitrah. Allahu Akbar. Yang kedua ini bisa saja kalau kita memberikan zakat itu agar supaya kita itu tidak dilihat orang lain. Kalau memang kita memberikan zakat itu bisa memberikan dampak kita itu pamer, atau kita itu ingin memperlihatkan, memperdengarkan orang lain, itu kalau memang mengganggu hati kita. Tapi yang kedua, aidul hiro, kita boleh memperlihatkan kita memberikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat benda yang lain. Kalau memang apa? Ketika kita memperlihatkan harta benda kepada orang lain, memberikan zakat kepada orang lain, ini memberikan dorongan kepada orang lain itu ikut-ikut melaksanakan atau menyegerakan memberikan zakat, baik zakat harta benda maupun zakat fitrah. Jadi sebagaimana firman Allah, in tubdus shadaqati fani imma. Jadi ada kalanya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jadi lihat kondisional. Kalau memang perlu memberikan sedekah, zakat dan lain sebagainya, itu perlu diperlihatkan. Kalau memang memberikan dampak positif kepada orang lain, ya kita perlihatkan. Karena dalam Al-Quran ya in tubdus shadaqati fani immahi, bila engkau memperlihatkan, memperjelaskan amal sedekahmu, amal zakatmu, maka itu yang juga terbaik. Ini juga Al-Quran. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kita ini memperlihatkan, memberikan sedekah zakat kepada orang miskin, kepada orang fakir, tapi memberikan efek orang fakir ini malu atau beban pikirannya itu down, ya maka lebih baiknya itu kita rahasiakan. Wa in tukhfuha au tu'tuha, jikalau engkau merahasiakan zakat, engkau memberikan zakat kepada orang fakir miskin, maka itu lebih baik daripada memperlihatkan. Jadi lihat kondisionalnya. Jadi tidak mau diperlihatkan ya monggo, mau dirahasiakan juga monggo, karena semuanya itu ada dalilnya. Dalam firman Allah yang lain, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berikanlah
nafkah atau sedekah atau zakat dari sebagian rizki yang diberikan oleh Allah dalam keadaan sirron, rahasia, tidak diperlihatkan orang lain, wa alaniyah, dan juga bisa diperlihatkan kepada orang lain. Jadi melihat situasi dan kondisinya. Nah, yang nomor 4, ar-rabi'atu alla tufsida shadaqatahu bil manni wal adha. Yang perlu diperhatikan kepada orang yang memberikan zakat, orang yang memberikan sedekah, agar supaya zakat atau sedekah ini pahalanya tidak dirusak dengan kita itu mengundat-undat atau menyakiti. Undat-undat itu Allah. apa tuh undat-undat? Almanu ayal kuroha wal ada ayyudhiroha. Manu mundat itu kalau bahasa Indonesianya itu selalu menyebut-nyebut bahwa dia si miskin, orang yang fakir ini saya beri zakat, saya beri sedekah dan seterusnya. Selalu menyebutkan kepada orang lain. Nah, kemudian kali ini Pak Azam niku sing anu sing lain. Niki sing niku pensyukur. Nah, kemudian wal adza, dan jangan sampai pahalanya sedekah, pahalanya zakat ini kita rusak dengan apa? Dengan adza, yaitu menyakiti orang yang diberikan zakat. Apa? Jadi ketika kita memberikan zakat atau sedekah kepada orang fakir miskin, kita perlihatkan oleh orang lain. Ayyudhiroha. Lah ini kan otomatis mentalnya atau jiwanya orang yang dikasih zakat atau sedekah ini kan down. Walaupun bagaimana orang fakir miskin itu juga bahasanya itu juga punya privasi, ya privasi itu bahasanya itu harga di Ya Allah. Jadi jangan sampai kita memberikan zakat atau sedekah ini kita rusak pahalanya dengan mengundat-undat atau menyakiti kepada orang yang kita kasih zakat. Sebagaimana firman Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, jangan engkau rusak, jangan engkau batalkan pahala-pahala sedekah atau zakat kalian semua bil manni wal adha, dengan mengundat-undat, yaitu selalu menyebut-nyebut bahwa dia telah memberikan zakat atau sedekah wal adha, dan jangan engkau rusak atau engkau lebur pahala sedekah kalian semua dengan menyakiti fakir miskin yang engkau beri zakat. Nah, wal manu ayyal kuroha wa yatakaddatsa biha au yastahdimaha bil atoi au yatakabbaru alaihi li ajli atoi. Di sini dijelaskan bahwasanya yang menyebabkan pahala sedekah, pahala zakat ini bisa sirna, bisa hilang, yaitu dengan mengundat-undat. Mengundat-undat atau manu itu apa? Seseorang yang memberikan zakat ini selalu menyebut-nyebut dan selalu mengomong-omongkan, atau dengan dia memberikan zakat kepada orang fakir miskin ini, orang miskin
atau fakir ini bisa kita kendalikan. Yastahbima. Ya Allah. Coro Jawa ini itu gen gampang dikongkon gitu loh. Ini nggak boleh. Ini termasuk Jadi misalkan saya itu memberikan fakir miskin, misalkan senengane rokok, saya beri rokok 1 slot. Saya memberikan ini dengan yang agar dia itu mudah saya kongkon, saya suruh. Ini nggak boleh. Kalau niat seperti itu nanti pahala sedekah itu akan lebur. Ya kita ngasih saja, karena kita itu ingin sedekah atau ingin zakat. Atau dia itu merasa dirinya itu paling tinggi, ya takabur. Dia itu sombong, menyombongi kepada orang yang kita kasih sedekah atau orang yang kita kasih zakat. Ini nggak boleh. Istilahnya bahasa Jawa itu biar bisa mentengkelek, nganggai, melebihi kebesaran hatinya, melebihi kebesaran pemikirannya kepada orang yang kita kasih. Ini nggak boleh. Nah, lalu kalau adza menyakiti itu apa? Wal adza ayyudhiroha au yu'iruha bil faqri au yantahiruhu au yuwabbihu bil mas'al. Nah, menyakiti itu apa? Menyakiti itu seseorang zakat atau orang yang sedekah itu memperlihatkan sedekahnya, memperlihatkan zakatnya, diberikan orang kepada fakir miskin, itu diperlihatkan oleh orang lain. Nah, ini kan menjadikan orang yang diberi itu kan don atau harga dirinya itu tidak apa ya, tidak berharga. Ya Allah. Atau orang memberikan sedekah zakat kepada fakir miskin ini, dia itu istilahnya tuh maidu beginilah. Dah kamu saya ini kasih, orang berilmu, orang santri kok kiri misalnya. Ini namanya yu'iruha bil fakri, itu enggak boleh. Itu menyakiti. Kalau kasih saja, jangan sampai menyebut-nyebut. Kamu itu fakir, saya kasih sedekah, saya kasih zakat. Ini menyakiti, enggak boleh. Atau menyentak, awayan tahiroha, atau dia itu membentak, ini enggak boleh. Kamu dulu kok fakir terus mengakibatkan saya tuh kasih zakat sama kamu. Ini sampai membentak seperti itu. Ayyuwabihohu, atau dia itu mengolok-olok kepada orang yang dikasih zakat atau sedekah. Kamu itu senengannya kok minta, sudah hari raya lewat kok minta zakat. Untung saya itu masih menyisih. Ini namanya mengolok-olok, yuwabihohu bil masalah. Ini tidak boleh, karena akan melebur, akan memusnahkan pahala sedekah atau zakat itu sendiri. Tapi semuanya itu wa aslul manni ayyara nafsahu muhsinan ilal fakri wa mun'ima alaihi wa haqquhu ayyarul faqira muhsinan ilaihi bi qabuli haqqillahi azza wa jalla minhu alladhi wa tuhratuhu wa najatuhu minan nar. Yang paling parah ini sebenarnya ini ya karena fikih masuk kepada ranah tasawuf, servis hati kita.
dasar pokok daripada mengundak-undak daripada zakat atau sodako itu adalah ini nggak perlu kalau bisa itu kita buang jauh, yaitu memperlihatkan dirinya ini berbuat baik kepada orang fakir miskin, atau dirinya itu orang zakat itu memberi nikmat kepada orang fakir miskin. Ini nggak boleh. Cuma pada hakikatnya itu yang memberikan nikmat itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang zakat. Orang yang zakat itu hanya sarana, karena juga orang diberi kelebihan itu juga karena yang memberikan nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh. Ya ini kesalahan fatal. Orang memberi sedekah, orang memberikan zakat kepada orang fakir miskin, merasa dirinya itu berbuat baik kepada dia, atau dia itu merasa memberikan nikmat kepada orang fakir miskin. Nggak boleh, karena hakikatnya itu adalah yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muzaki, orang yang ngasih zakat, orang yang ngasih sedekah itu hanya perantara, wasilah saja. Nah, mestinya bagaimana haknya orang yang memberikan zakat, haknya orang yang ngasih sedekah itu justru malah melihat orang fakir yang kita kasih sedekah, orang fakir yang kita kasih zakat ini berbuat baik kepada orang yang ngasih zakat. Dengan apa? Dengan kita memberikan zakat, kita memberikan sedekah dengan kepada orang fakir miskin, itu adalah sebagai sarana bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fakir miskin ini sebagai sarana harta benda kita, jiwa kita itu disucikan oleh Allah, dan orang yang memberikan zakat atau sedekah itu najatu minan nar, dia itu adalah selamat dari siksa api neraka. Jadi jangan dibalik. Kita ngasih zakat atau sedekah kepada orang fakir miskin, kita merasa berbuat baik, tapi hakikatnya justru orang yang fakir miskin ini adalah yang berbuat baik kepada kita. Karena apa? Karena kita memberikan zakat fitrah itu diterima oleh fakir miskin. Inilah sebenarnya yang mensucikan harta benda kita, mensucikan jiwa kita, dan kita itu terbebas dari api neraka. Ini bisa dipahami ya kalian, ya jamaah itu. Jadi hakikatnya itu seperti itu. Wa annahu law lam yaqbalhu labaqiya murtahanan bihi. Andikan Allah tidak menerima zakat kita, Allah tidak menerima sedekah kita karena tidak ada fakir miskin yang kita kasih, ya maka kita akan tetap tertahan amal kita. Kalau dalam hadis yang lain, ibadah puasa ini masih menggantung di awan-awan, belum diangkat di langit, belum diterima oleh Allah kalau belum memberikan zakat. Jadi pada dasarnya justru orang fakir miskin inilah sebagai sarana harta benda kita, jiwa kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, zakat atau amal itu bisa diterima ya kalau kita kasihkan kepada orang fakir miskin. Fahaquhu ayataqallada minhul faqiru wa mahma arfal ma'anis salasata allati marra dzikruha fil fasli qablu walam yaro nafsahu muhsinan illa nafsihi imma bibadli malihi
idharun hubbillahi ta'ala au tadhiron li nafsihi an rodilatil buhli au syukron ala nikmatil mali tolaban lil mazidi. Jadi hendaknya orang yang memberikan zakat atau sedekah ini bahwasanya kita atau orang yang memberikan zakat ini mestinya itu mengikuti dalam arti mengikuti itu di mana orang fakir miskin itu berada. Dan ketika orang-orang yang memberikan zakat ini mengerti rahasia daripada kewajiban-kewajiban dia, yaitu agar supaya menyegerakan, nomor 2 memberikan secara rahasia kalau memang diperlukan, dan bisa saja dia itu memperlihatkan amal sedekah zakatnya ini kalau memang juga berdampak positif, maka dia tidak akan melihat lam yaro nafsahu muhsinah, maka dia tidak akan melihat dirinya itu lebih baik daripada yang lain, kecuali hanya melihat pada dirinya sendiri. Apa? Ada kalanya memberikan sebagian rizkinya, harta ini karena untuk memperlihatkan idharon, memperlihatkan bahwa dia orang yang memberikan zakat ini mencintai atau benar-benar cinta kepada perintah Allah, atau dia melihat dengan memberikan zakat ini bahwa jiwanya, dirinya itu disucikan oleh Allah dari apa? Dari sifat rodilatil bukhli, dari sifat-sifat bakhil, dari sifat-sifat kikir yang sangat rendah. Jadi sebenarnya sifat rendah itu bukan secara zahir orang itu fakir miskin, tapi justru hakikatnya sifat rendah itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa kita, yaitu jiwa yang kikir. Atau paling tidak, ketika kita mengerti, orang yang berzakat itu mengerti bahwa semuanya itu adalah nikmat pemberian oleh Allah, sehingga sebagian harta bendanya disegerakan zakatnya, dirahasiakan zakatnya, diperlihatkan zakatnya, itu dia akan menunjukkan syukur kepada Allah atas nikmat bil mali, yaitu karena diberi nikmat oleh Allah berupa harta benda yang cukup, agar supaya apa? Tolaban lil mazidi, agar supaya harta benda itu atau nikmatnya itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal adha faman ba'uhu ru'yatuhu annahu khairun minal faqiri. Nah, mengapa kadang-kadang kita sebagai muzaki, sebagai orang yang memberikan zakat, ini kadang-kadang berlaku tidak disengaja atau sengaja, kita itu menyakiti kepada orang yang kita kasih zakat. Ini karena memang timbulnya mambauhu, timbulnya sifat seperti itu, kita menyakiti kepada orang yang kita kasih zakat, kepada orang yang kita kasih sedekah, karena kita melihat kita itu lebih baik nasibnya, ini kali ya. Karena harta kita benda, kita melihat lebih baik nasib kita dibandingkan nasib orang yang fakir. Jadi seakan-akan kalau orang itu fakir itu
Ya Allah. Kalau orang fakir itu seakan-akan tuh nah orang yang miskin itu seakan-akan itu adalah hina. Allah. Padahal juga dikatakan tadi justru kita itu berterima kasih ada orang fakir miskin karena sebagai sarana tuhrotan, sebagai sarana mensucikan diri kita dan kita selamat dari api neraka. Nah, wahada jahlun li'annahu law arafa fadlal faqiri wa khatarul aghniyai lamastahorol faqiro bal tamanna darajatuhu. Ini perbuatan yang sangat bodoh. Kalau kita melihat, kalau sebagai muzaki orang yang memberikan zakat ini melihat bahwa orang fakir atau kita itu lebih baik daripada orang fakir, Ya Allah. ini justru adalah perbuatan atau perilaku yang bodoh. Wahada jahlun. Mengapa demikian? Karena kalau orang yang memberikan zakat, muzaki ini tahu bahwa kelebihan, keutamaan sifat fakir, keutamaan keadaan fakir kekurangan, wa khatarul agniya, dan mengerti bahwa orang yang kaya itu mempunyai kekhawatiran. Rata-rata itu orang kaya itu khawatir. Sudah, saya itu juga punya teman itu. Ini yang asalnya itu kaya raya, karyawannya ribuan, jatuh sampai tidak punya karyawan. Ini seakan-akan dunianya itu kiamat, asetnya dijual dan seterusnya. Jadi justru orang kaya itu kekhawatirannya itu lebih banyak daripada orang yang fakir. Kekhawatiran orang kaya itu, saya tidak dipanggil bos, saya tidak dihormati dan seterusnya lah pokoknya. Kalau orang fakir kan enak-enak saja, mau panggil bos atau tidak monggo, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka kalau kita melihat begitu kelebihan orang fakir dan kekhawatiran yang tertanam dalam hati orang-orang kaya, maka orang yang beramal zakat atau beramal sedekah ini tidak akan menghina istakhara, tidak akan meremehkan orang-orang fakir. Bahkan dia akan mengharapkan tamanna darajatahu. Bahkan orang yang kaya ini akan berharap mempunyai kedudukan derajat sebagaimana orang fakir. Ya Allah. Jadi orang fakir itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa wa qad ja'alallahu muttajiratan lahu hatta yukhlisuhu min uhdatihi bi qabuli minhu. Dan bagaimana semuanya itu terjadi? Orang yang kaya mempunyai kekhawatiran, sedangkan yang fakir itu tenang-tenang saja. Dan orang yang kaya itu kalau mengerti akan mengharapkan derajatnya orang-orang yang fakir, karena Allah itu menjadikan orang fakir ini tempat untuk pahala. Di Bali kalau memberikan zakat fitrah itu kan tentu kepada orang fakir. Disampaikan kan berarti kan mendapatkan pahala. Iya. Kalau tidak ada orang fakir miskin, semuanya tuh kaya semuanya. Lah kan boleh akan mencari pahala kemana? Ya Allah. Jadi fakir ini dijadikan oleh Allah tempat ladang pahala bagi orang yang kaya. Mutajirotan lahu. Dan Allah yukhlisuhu. Allah menyelamatkan orang fakir dan Allah menjadikan orang yang fakir atau orang miskin itu untuk menyelamatkan orang-orang yang kaya hatta yukhlisuhu. Ya. Jadi orang fakir dijadikan oleh Allah untuk menyelamatkan orang kaya ini
min uhdihi, dari ketergantungan orang yang zakat dengan diterimanya zakat, memberikan zakat kepada fakir itu dari orang yang kaya atau orang yang memberikan zakat. Jadi pada dasarnya kalau orang itu mengerti, orang kaya maksudnya yang zakat itu mengerti, jani sesungguhnya orang fakir itu adalah yang menyelamatkan dia dari ancaman Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang timbul, maka dia tidak akan meremehkan, dia tidak akan menghina orang yang fakir. Ini hakikatnya di antara kewajiban orang yang zakat yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti. Ini tadi baru yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 insyaallah minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.